Dan juga bisa juga yang disegani adalah Pak Yosep, Pak Mulyana, almarhumah Bu Tuti, dan Amel. Semua disegani oleh Danu. Tapi yang betul-betul disegani oleh Danu, kita akan langsung berpikir, perasaan kita berpikir itu adalah ulang kembali orang tua angkat Danu. Lalu kalau yang ditakuti oleh Danu kira-kira siapa? Kalau yang ditakuti oleh Danu ini sebetulnya nih judulnya kurang nih. Sepertinya tidak ada yang ditakuti oleh Danu. Karena Danu ini adalah seorang penurut. Seorang penurut yang artinya untuk keluarganya sendiri dan keluarga Pak Yosep serta juga kepada kedua almarhumah, Danu tidak takut dengan mereka. Apa kira-kira menyebabkan Danu ini punya rasa takut? Karena setiap manusia itu pasti ada rasa takut. Apakah Danu ini diperintah untuk melakukan hal yang keji, lalu mencoba dilindungi dari seorang yang punya strateginya luar biasa, mastermind yang Abah sebut mastermind tertinggi. Mastermind tertinggi ini mempunyai kaki tangan, bisa saja itu jatuhnya di Yosep, bisa saja jatuh di Mulyana dan anaknya, atau bisa jatuhnya di Pak Kades yang ditakuti oleh Danu. Karena Danu sendiri sempat mengatakan dia takut dengan Pak Kades. Tidak ada dikatakan yang lain. Arigi, Mimin, Abi tidak disebutkan oleh Danu, tapi Pak Kades. Seperti itu. Nah, ini mungkin sayangnya nih, Abah lupa dengan judul yang satu lagi nih. Disayang, disegani, ditakuti Danu. Nah, satu yang terlupa ini adalah siapa yang ditaati oleh Danu setiap perintahnya. Setelah mendengar banyak YouTube dan juga dari pemberitaan jurnalistik yang sangat ditaati oleh Danu, perintahnya itu adalah anaknya almarhumah, yaitu Yoris Yanti. Bahkan sempat disuruh beli lakban, suruh minta uangnya kepada almarhumah Amel, dan datang. Kira-kira nih dari semua cerita yang Abah tanyakan tadi ini, siapa menurut para netizen, para sahabat yang menonton channel Solusi Abah Dapi Pengamat ini, yang masuk dalam kriteria dari pertanyaan tadi? Siapa tuh? Nah, itulah yang mungkin menyebabkan Danu tidak mau bersuara. Jadi Abah rangkum, karena Danu mau berkorban atau mau mengaku telah melakukan, atau bisa saja dia tidak melakukan. Abah juga teringat bahasanya Profesor Reza Indragiri yang juga sudah Abah sebutkan di beberapa video Abah. Kenapa Danu mau melakukan, menyerahkan diri? Dia taat dengan perintah. Dia sayang dengan kedua orang tua angkatnya dan anak-anak atau saudarinya dari kedua orang tua angkatnya. Lalu siapa yang ditaati? Dari semuanya cuma dua lagi yang jatuh. Kalau ditaati ya ibunya, kedua orang tua angkatnya, dan Yoris tadi baru sebutkan.
Yang ditakuti kades, karena itu disebutkan oleh Danu. Kesimpulannya adalah siapa yang tiga hal ini paling utama yang cocok, ataukah tiga-tiga atau empat-empatnya ini ya saudara Abah, karena kurang tadi empat-empatnya ini apakah dikongkal-ingkong atau kerjasama sehingga Danu jadi seperti ini, bersedia masuk setelah 2 tahun lebih ada di Polda. Ataukah mungkin ada cerita juga yang mungkin hampir terlewat sama Abah, sempat 15 kali diajak keluar, ditanyakan katanya dari tim penyidik. Ya wallahu alam betul apa tidak, karena memang saat ini sudah terbukti ada oknum yang mungkin mengancam. Mungkin itu yang juga yang ditakuti Danu. Jadi dua bahasa yang ditakuti Danu, kades, dan yang tidak sempat dibahasakan Danu, yaitu para polisi yang telah menjemput dia, tapi nggak tahu itu betul polisi penyidik atau bukan. Intinya lingkarannya ada di situ, orang-orang dekat, orang-orang yang berada kenal dengan kedua almarhumah. Kalau untuk pelaku bisa saja tidak dikenal oleh kedua almarhumah, bisa saja dikenal. Untuk pembantu pelindungi atau kerjasama untuk membersihkan TKP dan segala hal, itulah mungkin tadi yang sudah tersebut sama Abah. Lalu yang paling utama, orang-orang yang dikenal Danu ini, siapa yang bisa memerintah mereka? Kita tarik dari yayasan. Siapa yang kasih bantuan yayasan berdiri? Siapa yang selama ini hidup dari yayasan sehingga timbul yang namanya SMK dan SMP? Artinya yayasan ke sekolah itu adalah ada uang besar. Dan itu sebetulnya sudah Abah bahasakan di video-video Abah lalu. Dan makanya di video Abah yang kemarin ini pun dan yang akan tayang, Abah mendesak untuk Mabes Polri membackup Kapolda Jabar dan tim penyidiknya. Karena kalau bicara uang besar, bisa saja urutannya dari Polsek, Polres, Polda sampai ke Mabes. Karena kenapa ditarik dari pengalaman awal-awal TKP? Tuh, siapa yang pindahkan ini sehingga di rolling? Mungkin saja dia oknum-oknum yang terlibat sebagai pelaku atau menutupi kasus dengan membersihkan TKP. Bisa saja terjadi. Yang bisa juga memindahkan Kapolda 2 kali. Itu jelas ada di Mabes mastermind, atau mungkin mastermind ini minta tolong, tak bantuan karena dia kenal. Intinya Abah nggak bisa bahasakan secara gamblang di video ini. Karena kenapa? Abah sudah amati juga. Mereka ini yang boleh dibilang awalnya pernah mendengar kata gerombolan ini, orang yang juga mengamati sosmed dan video-video para YouTuber, membaca berita jurnalis tentang kasus Subang ini. Makanya nggak bisa Abah buka semua. Makanya Abah kemarin datang ke Polda Jabar 3 kali. Ya, nggak bisa. Akhirnya ya, bagaimana caranya Abah bisa langsung dengan Pak Kapolda, langsung dengan penyidik? Ini yang Abah bingungkan. Gara-gara itu humas ya, Abah masih ngapain lagi Abah ke Polda gitu. Tapi karena gara-gara juga kasus ini belum selesai, Abah sangat prihatin dengan kedua almarhumah dan juga prihatin dengan kondisi
institusi Polri saat ini, terutama di tempat Abah sekarang adalah Jabar. Mau tidak mau ini, mungkin ada yang bisa membantu mempertemukan Abah. Gitu. Apakah ngopi di mana dengan di kantornya Pak Kapolda ataukah di tempat luar? Ya, tapi yang jelas Abah sudah ucapkan di video Abah lalu, sudah tidak mau bertemu Mas. Kalaupun bercerita, memberikan clue belak-belakan terang-terangan melalui YouTube, sama aja tidak ada strategi. Ditahulah sama mereka apa langkah yang harus dilakukan. Karena Abah sudah sebut di video-video Abah yang lalu, mereka belajar dari kasus Sambo. Lalu dengan timbulnya Mirna ini, mereka belajar lagi dari kasusnya Mirna gitu. Ya, Abah ketawa saja lah. Apakah Abah berlaku hanya sebagai YouTuber saja, asal cuap-cuap sajalah? Tidak perlu, karena buat apa kita mau bantu orang ketika kita tidak dihargai? Karena juga banyak mereka juga dibantu. Pemikiran mereka pasti begitu. Siapa itu Abah Dapi? Ya, bukan karena mereka Abah melakukan, tapi karena prihatin dengan kedua almarhumah. Keadilan harus tegakkan. Dan juga karena institusi Polri ini harapan bagi negara, bangsa, dan rakyatnya. Sekian dulu video Abah Dapi ini. Kita berjumpa lagi di video Abah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah berikutnya. Bye bye. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, likes, share. Terima kasih.